Bismillahirrahmanirrahim. Kakang Teteh, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.55, kita mulai saja acara kali ini. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa menghidupkan kamera dikarenakan cuaca yang sedang tidak mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Kang Teteh yang sudah lolos jalur SNMPTN UPI tahun 2021. Dan saya ucapkan juga selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar UPI Kampus Cibiru. Bagaimana Kang Teteh kabarnya hari ini? Baik, Kak. Ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Syabila Utami, salah satu staf advokesma BEM UPI Kampus Cibiru. Pada hari ini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani juga oleh teman-teman dari advokesma BEM yang lainnya, yaitu ada Teh Nita, Kang Nazir, Teh Mela, Teh Fania, Teh Sabila, Teh Gaida. Lalu ada dari teman-teman advokasi dari setiap himpunannya, dari himpunan PGSD, PG PAUD, multimedia, teknik komputer, dan juga RPL. Saya mau absen dulu nih, dari Akang Teteh semua, dari PG PAUD sudah hadir? Dari mahasiswa baru PG PAUD, apakah sudah hadir? Sudah, Teh. Ya, dari Tekom? Halo, Tekom? Sudah, Teh. Dari RPL? Hadir, sudah, Teh. Sudah, Teh. Dari multimedia? Dari hadir, multimedia? Hadir. Ya, dari PGS? Ya, dari PGSD? Dari PGSD apakah sudah hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah berarti semuanya sudah hadir ya dari setiap prodinya. Nah, sebelum ke sesi sharing, kita akan mendengarkan dulu prakata dan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UPI Kampus Cibiru 2021, Kang Rizky Priutama. Kepadanya disilahkan. Tes, atur nuhun tes. Suara aku terdengar nggak, Teh? Terdengar, Kang. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kang. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, yang saya banggakan, yang saya hormati juga dari Departemen Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa, Teh Mita, dan juga jajarannya, dan juga tidak lupa salam hangat atas kolaborasinya bersama advokasi di tataran himpunan. Serta tidak lupa ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Cibiru tahun angkatan 2021. Nampaknya 2 tahun ini penjaringan diadakan secara online gitu. Tidak seperti halnya yang diadakan di tahun 2018-2019. Jelas banyak sekali kekosongan ruang di dalamnya, kekosongan ruang serta kekosongan informasi di dalamnya. Namun dengan adanya teman-teman semua, angkatan muda, angkatan baru, asa, harapan, cipta tengah dinanti oleh Nusantara. Selebihnya dengan adanya program kerja penjaringan ini diharapkan menjadi mini reset bagi teman-teman semua calon mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia di kampus di Cibiru mengeksplorasi bagaimana sih kehidupan di kampus itu. Apakah aku bakalan culture shock atau apapun. Bagaimana dengan kehidupan akademik dan yang terlebih di masalah UKT ini. Mengapa demikian yang menjadi titik fokus di masalah UKT.
karena dari tahun ke tahun kita masih belum bisa mengadvokasikan terkait adanya penurunan UKT. Maka dari itu kata Temita dari mulai tanggal 2021 sudah mulai pendataan masalah UKT. Maka dari itu mari kita kaji dengan sama gitu. Barangkali dari Akang Teteh yang baru masuk ini ingin ditanyakan, silakan tanyakan kepada semuanya. Adapun evaluasian dari kegiatan ini nanti akan dilaksanakan atau akan diperbarui oleh kegiatan penjaringan-penjaringan di tiap himpunannya masing-masing kayak gitu. Adapun kata penutup dari saya, kita tidak hidup bukan hanya untuk hidup. Hidup tidak hanya sekedar hidup dan belajar tidak hanya sekedar belajar. Lebih dari itu adalah kita harus senantiasa untuk menebar manfaat yang lebih baik dan lebih luas. Sekian dari saya. Maka daripada itu, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillah bersama-sama untuk membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Acara kegiatan ini kita sama-sama buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rizky terutama yang telah menyampaikan prakata dan sambutannya. Selanjutnya akan ada prakata dan sambutan dari Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UPI Kampus Cibiru tahun 2021, Kang Chandra Pamungkas. Kepada Kang Chandra disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Teh Syawila. Mohon maaf juga tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Sedang berada di luar dan hujan besar di sini gitu ya. Terima kasih kepada Kang Rizky tadi yang sudah membuka acara ini. Kita sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim gitu ya untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru UPI Kampus Cibiru jalur SNMPTN di 2021 ini. Selamat datang untuk teman-teman semua di UPI Kampus Cibiru gitu ya. Lebih tepatnya aku suka bilang kampus biru gitu. Dari setiap tahun terus menambah sumber daya manusia di UPI Kampus Cibiru. Tak lepasnya di tahun 2019 dan 2020 ada jurusan baru yang terus ada. Dari 2018 malah gitu ya. Dari 2018 ada jurusan baru pendidikan multimedia dan juga 2019 ada jurusan baru lagi rekayasa perangkat lunak dan juga kemarin ada jurusan baru di kampus kita yaitu teknik komputer. Jadi alhamdulillah sudah ada 5 jurusan di UPI Kampus Cibiru gitu. Benar gitu apa yang tadi dikatakan oleh Kang Rizky, tidak usah ada rasa khawatir gitu ya dari teman-teman semua. Kita melakukan penjaringan mahasiswa baru ini secara online gitu. Terkalanya sudah 2 tahun kondisi seperti ini kita lalui. Terakhir di tahun 2019 kita bisa langsung bertatap muka dengan mahasiswa baru dan juga kakak-kakak di himpunan gitu ya. Mungkin cukup segitu dari aku. Kita bisa berbincang lebih dekat mungkin dengan teman-teman mahasiswa baru perihal masalah mungkin kemarin registrasi ataupun ingin lebih dalam membicarakan bagaimana sih kedepannya seperti problem-problem UKT dan juga mungkin ingin sekedar tahu dari kakak-kakak himpunannya yang ada di jurusannya masing-masing. Jadi kita maksimalkan gitu ya waktu di sore hari ini untuk mengobrol santai dengan teman-teman semua. Mungkin cukup dari aku segitu. Terima kasih kepada himpunan-himpunan juga yang telah berkolaborasi gitu ya untuk menyambut kedatangan mahasiswa baru di UPI Kampus Cibiru. Mungkin cukup segitu dari aku, Teh Syabila. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Kang Chandra yang sudah menyampaikan kata dan sambutannya. Ya, teman-teman, sesuai dengan agenda kita pada sore hari ini, yaitu kita akan sharing-sharing gitu ya, teman-teman. Di sini santai aja acaranya, kita akan sharing-sharing perihal perkuliahan, registrasi, UKT, dan lain sebagainya. Nah, buat Akang Teteh yang mungkin masih banyak pertanyaan atau misalnya ada yang perlu didiskusikan, boleh banget tangga di sini. Mungkin akan untuk pematerian atau sesi pembahasan akan dipimpin oleh Teh Sabila Syarkia, dan Teh Nita Sintiani. Kepada Teh Sabila Syarkia dan Teh Nita Sintiani, apakah sudah siap? Dari saya siap Teh, namun Teh Mitanya tadi keluar, lagi coba masuk lagi dulu. Oke, baik. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Dari ada yang mau sharing nggak nih dari Akang Teteh gimana pengalamannya masuk di UPI jalur SNMPTN gitu ya, keterima di UPI. Ada yang mau sharing-sharing dulu sebelum kita masuk ke sesi diskusi atau sharing pada sore hari ini? Ayo teman-teman jangan malu-malu buat on mic-nya. Kita di sini kenalan biar nambah teman juga ya. Izin Teh, ada Anata Bintang sudah mengangkat tangan. Oke, Kang Anata Bintang, boleh ada sharing-sharing pengalamannya tentang masuk UPI nih jalur SNMPTN dan dari prodi mana? Halo? Iya. Ya Kang, Halo, Kak. ya halo. Kang dari prodi mana? Dari Prodi Pendidikan Multimedia. Oh, prodi Pendidikan Multimedia. Kemarin pilihan keberapa Kang kalau boleh tahu? Pilihan pertama. Wow, alasannya nih kenapa milih prodi Pendidikan Multimedia dan di UPI Kampus Cibiru? Sebenarnya sih saya suka ini kayak ini mau terjun di industri kreatif kayak buat video, apa namanya, logo, kayak desain-desain gitu. Oke, mantap, mantap. Kang Ananta Bintang sendiri asli Bandung atau dari luar Bandung? Saya asli di Jakarta, cuman Oh, iya, iya. sekolahnya di Cirebon. Oh, terus kuliah di Bandung ya, di Cibiru. Iya. Oke. Semangat terus ya, Kang Ananta Bintang buat kuliahnya. Buat teman-teman yang lain, ada yang mau sharing lagi? Untuk tahun ini ospeknya online apa offline? Gimana Kang Rizky bisa bantu jawab untuk ospek, apakah akan online atau offline? Untuk ospek ya, ospek sendiri kemarin sewaktu pas pembahasan rencana strategis bersama pihak rektorat, rencananya di bulan Juli kita udah mulai membuka kampus secara offline. Maka daripada itu besar kemungkinan di kaderisasi tingkat 1 atau mukaku itu kemungkinan bahkan offline. Namun pastinya memenuhi prosedur yang cukup banyak gitu ya. Sebenarnya di tahun kemarin juga udah mulai nih mau offline ataupun offline karena mungkin kalau tahun kemarin itu apa sih masih ngawang-ngawang itu karena belum ada vaksin. Tapi sekarang udah mulai ada vaksin, jadi memang besar kemungkinan di bulan Agustus September itu kita bakalan offline. Karena apa sih bukan program pertama kali masuk kuliah atau
Bentar, suara saya jelas nggak? Jelas, Kang, jelas. Kemungkinan insya Allah bakalan offline karena rencana di bulan Juli itu bakalan dibuka secara offline dengan mematuhi protokol. Karena kan muka aku itu di bulan September awal atau Agustus akhir. Nah, kayaknya insya Allah bakalan offline dengan mempunyai SOP-nya sendiri. Sulit itu, Kang Bintang. Oke, jadi ada kemungkinan kita ospek akan offline ya, Kang Rizky. Ya, bagaimana Teh Sabila? Apakah sudah siap? Iya, siap Teh. Oke, mangga Teh Sabila, saya persilakan. Kang Nazir boleh bantu presenting? Ya, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Teh Mitanya masih berusaha untuk join lagi, jadi ini langsung ke bagian beasiswa terlebih dahulu ya. Langsung saja. Untuk yang pertama, ada beasiswa PPA Dikti dan UPI. Beasiswa ini merupakan bantuan kuliah dari Kementerian Ristek Dikti yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi dan aktif jenjang S1, D4, atau D3 yang saat ini berada minimal semester 2. Lalu yang kedua, Jabar Future Leader Scholarship, yaitu program bantuan biaya pendidikan tinggi dari pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan untuk masyarakat Jabar yang sedang menempuh pendidikan jenjang D3, D4, S1, S2, dan S3 yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Lalu yang ketiga ada beasiswa BNI, merupakan beasiswa yang diberikan oleh BNI kepada para mahasiswa berprestasi di Indonesia. Lalu yang keempat ada beasiswa paguyuban KSE UPI, merupakan beasiswa yang diberikan oleh Paguyuban Karya Salemba 4. Paguyuban ini merupakan lembaga pemberi beasiswa non-pemerintahan yang bermitra dengan 34 perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Lalu yang kelima, ada beasiswa BCA Finance Peduli, merupakan beasiswa yang diselenggarakan oleh PT BCA Finance untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu. Lalu yang keenam, ada beasiswa Juara, program yang memberikan dukungan dalam bentuk dana kepada mahasiswa, selain itu juga memberikan program pengembangan potensi diri untuk memperkaya soft skill dan hard skill. Lalu yang ketujuh, ada beasiswa Bawaku atau Bantuan Wali Kota Khusus Kota Bandung. Beasiswa yang dikhususkan bagi mahasiswa berdomisili Kota Bandung, terdapat 2 program yang dapat diajukan, yaitu Bawaku Tidak Mampu bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, lalu Bawaku Prestasi Umum bagi mahasiswa berprestasi di bidang akademik. Next, kan? Nah, lalu yang selanjutnya mengenai kontrak kuliah. Teman-teman bisa mengaksesnya melalui siak.upi.edu. Lalu kenapa sih harus kontrak kuliah? Karena agar kita bisa mengikuti perkuliahan dan dicatat sebagai mahasiswa yang aktif. Lalu syaratnya itu harus sudah memiliki dosen PA atau dosen pembimbing akademik dan status biayanya pendidikannya sudah SPP. Lalu apa peran dosen PA? Nah, peran dosen pembimbing akademik ini untuk membimbing dan memonitor mahasiswanya dalam hal akademik atau yang lainnya. Di next. Nah, lalu bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan status SIAK sudah SPP atau teman-teman di sini sudah membayar UKT gitu ya. Lalu login menggunakan NIM dan password yang diberikan UPI. Pastikan bahwa mata kuliah yang dikontrak sudah sesuai dengan kelas. Jadi jika teman-teman memilih kelas 1A, maka pilih 1A semua gitu ya. Jangan sampai ada yang memilih 1B atau 1C gitu. Lalu jika sudah selesai memilih mata kuliah yang akan dikontrak, maka klik tombol tambahkan ke usulan rencana studi. Kemudian klik tombol usulkan rencana studi atau batalkan usulan apabila ada kesalahan. Setelah itu kalian meminta ACC dosen dengan mengirimkan pesan.
bisa melalui room chat yang ada di Siaknya, bisa juga melalui WhatsApp gitu. Lalu apabila sudah di ACC, klik selesai dan unduh atau cetak KRS atau kartu rencana studi. Next. Nah, selanjutnya ada PRS. PRS atau perbaikan rencana studi dilakukan apabila tidak mengontrak kuliah karena tidak tahu jadwalnya, atau belum membayar UKT, atau salah kontrak mata kuliah, atau teman-teman di sini lupa untuk mengklik selesai gitu setelah di ACC dosen pembimbing akademik. Perbaikan dilakukan pada saat PRS yang jadwalnya ditentukan oleh pihak UPI. PRS dilakukan secara online melalui akun Siak seperti langkah-langkah kontrak kuliah. Next. Nah, lalu mengenai KTM atau Kartu Tanda Mahasiswa, merupakan kartu identitas diri sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut adalah benar mahasiswa UPI. Fungsi dari KTM itu sendiri adalah sebagai identitas mahasiswa, lalu sebagai kartu tarik tunai, karena KTM ini dual fungsi gitu ya, untuk sebagai identitas dan sebagai kartu ATM BNI gitu. Lalu sebagai kartu anggota perpustakaan. The next. Nah, ini yang terakhir, pertanyaan teman-teman semua, mukaku kapan ya? Atau mukaku itu apa sih? Nah, mukaku itu adalah masa orientasi kampus dan kuliah umum, yang merupakan kaderisasi pertama yang diikuti oleh mahasiswa baru, yang akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Agustus di UPI Kampus Cibiru. Untuk segala informasi akan disampaikan melalui akun Instagram mukaku.upicibiru. Di next. Ya, mungkin dari saya cukup, akan dilanjutkan oleh Teknita. Ya baik, terima kasih Teh Sabila. Kang Nadir, boleh kembali ke bagian yang UKT-nya? Ya, lanjut Kang ke pembahasan tentang UKT. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, maaf ya, di sini sedang hujan. Tapi sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar Teknita. Terdengar, Pak. Saya di sini sebagai Kepala Departemen Advokesma BEM UPI Kampus Cibiru gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah lolos ke UPI Kampus Cibiru jalur SNMPTN gitu ya. Teman-teman patut bersyukur karena jalur SNMPTN ini benar-benar murni gitu ya, hasil nilai teman-teman selama sekolah di SMA gitu ataupun SMK. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah mengenai UKT. UKT itu merupakan biaya yang kita bayar gitu ya selama setiap 1 semester gitu, atau setiap 6 bulan sekali. Nah, di mana UKT ini bisa teman-teman bayar melalui BNI, Bank BNI gitu ya, ataupun mobile banking, ataupun ATM juga bisa. Nah, untuk permasalahan UKT ini ditentukan berdasarkan inputan teman-teman mengenai penghasilan orang tua gitu ya. Mengapa kemarin dari BEM ataupun HIMA kita selalu menekankan untuk teman-teman mengisi gaji bersih gitu kan? Karena gaji bersih itu kan gaji yang udah dipotong untuk keperluan sehari-hari teman-teman gitu ya, keluarga teman-teman, seperti biaya kontrakan, terus membayar air, listrik, dan sebagainya. Nah, kalau dengan teman-teman mengisi penghasilan atau gaji bersih, itu akan meminimalisir terjadinya UKT yang besar gitu ya, karena kita juga perlu untuk membantu teman-teman gitu ya untuk meminimalisir hal itu.
dengan cara mengisi gaji bersih. Karena kalau tentang UKT itu kan sistem pembayarannya 6 bulan sekali. Jadi kampus itu melihat dari total penghasilan orang tua selama 6 bulan itu. Misalkan boleh ke selanjutnya? Ada yang selanjutnya gak, Kang? Nah, ini seperti contoh asumsi dalam perhitungan UKT. Misalkan gaji bersih orang tua itu adalah 2 juta dengan tanggungan 1 orang. Nah, gaji bersih 2 juta itu dikalikan 6 atau 6 bulan, yaitu selama 1 semester. Berarti kan 12 juta. Nah, total 12 juta dari 6 bulan itu, UPI melihat, oh, dari total gaji orang tua sekian selama 6 bulan, bisa deh masuk ke UKT golongan ini, gitu kan, misalkan. Nah, kemungkinannya dengan gaji 12 juta, itu akan masuk ke golongan 3 juta sampai 4 juta. Kurang lebih golongan 4 atau golongan 3 atau 4 kalau nggak salah gitu ya. Karena prinsipnya pun UKT itu lebih besar dari penghasilan atau gaji orang tua per bulannya ya, bukan per 6 bulan, tapi per bulan. Tapi untuk pembayarannya tetap per 6 bulan atau 1 semester. Begitu. Lanjut, Kang. Nah, ini untuk langkah-langkah pembayaran UKT-nya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini, atau ada juga langkah-langkah pembayaran UKT itu bisa teman-teman baca di laman pnb.upi.edu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah mengenai penangguhan. Penangguhan itu apa sih, Teh? Jadi penangguhan itu merupakan prosedur pembayaran UKT yang dilakukan dengan cara cicilan. Cicilannya itu sebanyak 2 kali. Tapi untuk UPI sendiri, sejak adanya pandemi, yaitu sejak semester ganjil tahun lalu, hingga semester ini, itu sistem penangguhannya pendaftaran secara online gitu ya. Dan ada juga selama pandemi ini tuh beasiswa dari Kemendikbud, terus juga ada beasiswa dari UPI sendiri. Nah, nanti untuk keadaan pandemi sekarang, sistem dalam pendaftarannya ada sesi wawancaranya bersama dosen wali, terus bersama direkturnya ataupun dengan wali kaprodinya gitu ya. Nah, untuk penangguhan itu biasanya kan ada 2 cicilan. Cicilan pertama itu biasanya dibayarkan 50% dari UKT normal yang harus teman-teman bayar gitu. Tapi kemarin yang saya lihat dari data penerima penangguhan itu cicilan pertama mereka bayar sebesar 25% atau 35%-an lah. Dan cicilan keduanya itu lebih besar karena rentang waktu dari masuk hingga ke cicilan kedua itu lumayan agak panjang gitu ya. Kayak kemarin cicilan pertamanya itu ada di bulan September Oktober. Nah, untuk cicilan pertamanya itu di bulan Februari. Nah, untuk cicilan keduanya itu di akhir Maret gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman untuk penangguhan. Tapi sebenarnya penangguhan ini sama aja kayak teman-teman membayar UKT gitu ya, cuman dengan cara dicicil, bukan pengurangan UKT atau pemindah golongan UKT-nya gitu kan. Karena UPI sendiri pembayaran UKT itu disesuaikan dengan golongan-golongannya gitu. Ada golongan-golongannya yang berdasarkan penghasilan orang tua. Nah, untuk golongan-golongannya teman-teman bisa lihat di laman PMB-nya gitu kan, ada tentang pembayaran biaya UKT gitu. Mungkin itu dari Teteh sendiri. Kalau misalkan teman-teman masih kebingungan nih tentang registrasi, khususnya tentang penghasilan orang tua atau apa, boleh ditanyakan di sini. Terima kasih. Kembali ke Caca. Ya, terima kasih kepada Teh Nita dan Teh Sabila yang sudah memaparkan materi terkait UKT, beasiswa, kontrak kuliah.
Ya, selanjutnya bagi akang teteh yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan di kolom chat atau bisa open-nya. Atau misalnya bisa aktifkan fitur angkat tangannya, raise hand-nya. Ya, Kang Teteh. Ya, Kang Genta Ali, mangga. Halo, ada suaranya nggak Teh? Ada, Kang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Genta Ali Persada. Di sini Ya, saya Kang. mau Dari bertanya. prodi apa, Kang? Oh ya, dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, enggak, Kang. Saya mau bertanya soal beasiswa PPA Dikti. Itu cara dan syarat ketentuannya kayak gimana Teh? Terima kasih. Ya, Teh Mita atau Teh Sabila ada yang ingin menjawab? Mangga. Mohon maaf, boleh diulangi, barusan agak sedikit lup-lup jaringannya. Oke, baik Teh. Saya mau bertanya soal beasiswa PPA Dikti. Ada apa cara dan juga syarat ketentuannya untuk mendapatkan beasiswa PPA Dikti Teh? Oke, izin menjawab ya. Untuk beasiswa PPA Dikti itu ada syarat dan ketentuan gitu ya. Terus apa yang harus teman-teman tempuh juga. Nah, untuk syarat dan ketentuan tentang beasiswa-beasiswa yang tadi sudah dipaparkan beberapa gitu ya. Sebenarnya masih banyak beasiswa yang ditawarkan untuk teman-teman. Tapi kita mencantumkan beberapa saja yang memang sering diburu oleh mahasiswa gitu ya. Tapi yang lainnya pun sama. Nah, untuk ketentuan dan syarat-syaratnya, teman-teman bisa lihat di highlight BEM UPI Kampus Cibiru. Di sana ada highlight tentang beasiswa. Nah, di situ ada beberapa syarat dan ketentuan dari beberapa beasiswa gitu ya. Kayak ada beasiswa PPA, terus beasiswa Jarum, beasiswa BNI, seperti itu. Tapi untuk selebihnya, nanti ketika beasiswa apapun itu akan dibuka, kita akan menginformasikan gitu ya, baik melalui Instagram BEM ataupun melalui himanya masing-masing, begitu. Gimana Kang? Cukup? Oke, siap Teh. Terima kasih informasinya. Oke. Ya, terima kasih Teh Mita. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kang Wisnu Faisal. Kalau misalkan ada salah satu orang tuanya yang sudah meninggal, apakah harus memiliki keterangan dari lurah? Lalu untuk penulisan gaji, kan di lampiran gaji pasti yang tercantum kan gaji pokok. Nah, terus yang ditulis itu kan pasti beda kan sama gaji bersih, itu gimana ya? Boleh atau tidak? Oke, izin menjawab. Untuk orang tuanya yang sudah meninggal, surat keterangannya surat keterangan apa ya? Pekerjaan. Kalau misalkan untuk surat keterangan pekerjaan, nggak apa-apa, nggak dicantumkan juga gitu ya, kecuali kalau memang digantikan dengan surat keterangan siapa yang membiayai teman-teman untuk berkuliah gitu. Kemudian untuk penulisan gaji, kalau berbeda gimana? Nggak apa-apa berbeda juga, karena kalaupun mau, teman-teman bisa mencantumkan besaran gaji di lampirannya itu sesuai dengan gaji bersihnya gitu. Tapi kan karena jarang kita untuk memanipulasi data dengan hal itu, teman-teman cantumkan aja gaji bersihnya pada kolom yang harus diisi gitu ya, besaran gaji penghasilan orang tuanya berapa gitu. Tapi teman-teman perlu digarisbawahi ya, kita bukan meminta teman-teman untuk membohongi atau memanipulasi data gitu. Tapi di sini kita membantu untuk meminimalisir kalau teman-teman nantinya mendapatkan UKT yang tinggi gitu ya. Kita pun kalau misalkan
teman-teman mendapatkan UKT yang tinggi dan tidak sesuai dengan harapan kalian, tidak sesuai dengan penghasilan orang tua kalian, kita pun merasa kurang menjaring teman-teman atau kurang mewanti teman-teman dalam hal itu gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun pun kita selalu mengingatkan untuk mengisi gaji bersih karena itu akan membantu untuk meminimalisir adanya UKT nanti yang tinggi gitu pada saat pengumuman besaran UKT-nya. Begitu teman-teman. Ya, terima kasih Temita. Bagaimana Kang Wisnu Faisal? Apakah sudah terjawab? Ya, alhamdulillah. Dari teman-teman yang lainnya, Nangga, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh open-nya langsung atau mengirim di kolom chat ya, teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Restu Fadilah. Oh, jadi di kolom penghasilan orang tua lebih baik diisinya dengan gaji bersih ya, tidak dengan total pendapatannya. Iya, betul. Izin jawab, ya betul. Karena seperti yang sudah tadi saya katakan gitu ya, sudah Teteh katakan, itu untuk meminimalisir terjadinya kalau nanti saat pengumuman besaran UKT itu tidak sesuai dengan harapan kalian atau dengan kemampuan orang tua kalian. Seperti itu. Tapi dalam penginputan gaji bersih itu harus logis ya teman-teman. Disesuaikan dengan pekerjaan orang tua teman-teman gitu. Karena kalau misalkan orang tuanya PNS, UPI pasti sudah tahu berapa gaji PNS gitu kan. Nah, maka dari itu ketika teman-teman mengurangi gaji kotor itu untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, dan pada saat penginputan gaji bersih itu sebisa mungkin harus disesuaikan dengan pekerjaan orang tua gitu, atau dengan memang dengan keadaannya seperti ini gitu. Bukan diada-ada atau bukan dimanipulasi, tapi memang untuk kebutuhan, dipotong untuk kebutuhan A, B, C seperti itu. Ya, terima kasih Temita atas jawabannya. Buat teman-teman yang lainnya, mangga kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, boleh di kolom chat atau mengaktifkan fitur raise hand-nya, atau misalnya langsung open mic juga boleh, mangga. Iya, Kang Abdul, mangga. Izin bertanya terlebih dahulu, Teh. Jelas, Teh, suara saya? Jelas, Kang. Jelas. Izin bertanya ya, Teh. Kan ini saya mendapat informasi ya, banyak menggali informasi tentang beasiswa Jabar Future Leadership. Nah, jikalau kami yang menerima KIPK, keterima KIPK-nya, apakah masih bisa mendaftar sebagai beasiswa Jabar Future Leadership atau tidak, Teh? Karena saya mendengar itu katanya tidak bisa, entah kenapa itu, saya tidak tahu alasannya. Seperti itu, Teh. Oke, baik menjawab ya. Kalau Akang tadi mendaftar sebagai pemegang KIP kan ya. Nah, kalau misalkan pemegang KIP, terus nanti setelah verifikasi data itu ternyata Akang Teteh lolos KIP, berarti Akang Teteh tidak boleh mengikuti, mendaftar atau menerima beasiswa apapun gitu. Karena beasiswa KIP itu sudah dibiayai oleh pemerintah kan ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari teman-teman gitu, untuk membantu dalam UKT gitu kan. Karena bidik misi atau KIP itu kita diberi biaya uang saku gitu kan, uang saku per bulan. Kalau saat ini itu sebesar 700.000 untuk 700.000 per bulan ya, untuk KIP.
Kemudian, kalaupun ternyata nantinya teman-teman tidak diterima KIP, itu teman-teman berarti harus membayar UKT kan ya. Nah, nanti teman-teman bisa boleh tuh untuk mengikuti mendaftar beasiswa-beasiswa apapun yang nanti dibuka begitu. Nah, berkaitan dengan KIP, mungkin Teh Sabila bisa menjelaskan lebih dalam gitu, Teh. Ya baik, sebetulnya tadi udah jelas ya yang disampaikan oleh Teh Mita gitu. Jadi kalau misalkan tadi siapa Abdul nih nggak lolos di verifikasi KIPK-nya, boleh daftar beasiswa JFL atau Jabar Future Leaders. Nah, tapi kalau misalkannya lolos, maka tidak diperbolehkan untuk mendaftar beasiswa JFL karena kan memberi kesempatan juga ya kepada yang lain gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Dan juga saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Abdul Aziz Ar-Rahman, daerah Tasikmalaya dari program studi pendidikan multimedia Cibiru. Dan terima kasih ya Teh. Ya, terima kasih Kang Abdul Aziz atas pertanyaannya, juga Teh Mita dan Teh Sabila yang sudah menjawab pertanyaan. Barangkali dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya, boleh Anda langsung aktifkan fitur raise hand-nya atau di kolom chat, atau boleh open mic langsung. Enggak teman-teman, saya masih ada yang bingung nih, gitu ya, mumpung ada waktunya gitu. Yuk kita diskusi di sini, kita sharing-sharing. Saya kayak tentang perkuliahan dan lain sebagainya boleh banget teman-teman nanya di sini tentang saya ospek gitu ya. Kalau misalnya kita bisa bantu jawab, akan kita jawab. Yuk teman-teman, mangga. Yuk dari Akang Teteh yang lainnya ada yang ingin bertanya? Atau kemarin nih selama mengurus registrasi apa ada yang dibingungin nggak sih dari teman-teman, atau misalnya ada yang mengalami kesulitan atau kendala, atau semuanya pada aman? Insya Allah aman, Kak. Ya, Alhamdulillah. Yuk teman-teman, ada yang mau sharing-sharing nggak nih tentang pengalamannya juga, SNMPTN, gimana gitu ya perasaannya? Boleh, mangga. Tadi belum terdengar nih dari mahasiswa PG PAUD, boleh dong? Aku pengen ngedengerin suaranya mahasiswa PG PAUD. Halo, ada? Halo Kak. Halo, Kak. Ada. Oke, Teh Putri Kurnia Esa. Ya, Kak. Oh ya, bentar ya, ini ada yang bertanya dulu. Ini ada yang bertanya dari Teh Irzia Fitri. Kamu mau tanya, kan aku udah isi penghasilan ortu, tapi bukan gaji bersih, yang udah dipotong kehidupan sehari-hari. Nah, apa bisa diganti? Bagaimana Teh Mita atau Teh Sabila? Nah, katanya kendalanya karena nggak auto save katanya Teh. Ini bagaimana? Apakah bisa diganti? Halo Teh Mita, Teh Sabila.
Ya, halo, maaf. Tadi pertanyaannya tuh, bentar. Kan aku udah isi penghasilan ortu, tapi gaji ortu yang udah dipotong kehidupan sehari-hari ini, apa bisa diganti? Sebenarnya, kalau tahun kemarin gitu ya, itu nggak bisa diubah lagi kalau misalkan udah dicetak. Tapi karena sekarang teman-teman beberapa teman-teman yang bilang kalau masih bisa diganti gitu ya meskipun udah dicetak, nggak apa-apa dicoba lagi aja gitu kan. Mumpung masih ada waktu sampai besok begitu. Tapi disesuaikan ya, jangan, kita bukan berarti untuk meminta teman-teman berbohong atau apa gitu ya, tapi kita di sini membantu untuk meminimalisir hal-hal yang nantinya membuat teman-teman kaget atau tidak diinginkan begitu. Terus kendalanya tidak auto save ke refresh lamanya dia. Nah iya, karena ini tuh tahun kemarin aja gitu ya, kan memang pertama kali tahun kemarin itu penjaringan registrasinya secara daring ya. Nah tahun kemarin malah lebih parah gitu, banyak errornya, bahkan ada yang sampai ngulang 10 kali. Paling banyak yang aku dengar itu 10 kali gitu ya, mereka mengulang dari awal. Udah selesai nih, pas pencetakan ternyata kosong setelah dicetak tuh. Makanya kemarin dari aku ataupun dari Akang Teteh Himanya kan nanya gitu ya, apakah saat dicetak itu terisi secara otomatis atau enggak gitu. Kalau misalkan tidak terisi secara otomatis atau kosong, berarti itu belum terinput, berarti itu harus ngulang lagi dari awal. Tapi ternyata untuk tahun ini, alhamdulillahnya itu tuh tidak terlalu banyak terjadi gitu kan. Berarti udah ada peningkatan gitu, belajar dari pengalaman. Nah terus Akang Teteh izin bertanya, untuk prodi multimedia kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan, misalnya laptop harusnya seperti apa. Nah untuk hal seperti itu sebenarnya dikembalikan ke teman-teman gitu ya, karena dari kampus pun tidak mewajibkan kalau teman-teman harus memiliki laptop dengan tipe atau model seperti apa gitu. Nah itu tergantung kebutuhan teman-teman bagaimana gitu. Yang penting teman-teman bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu aja poinnya. Harus rajin kuliah ya teman-teman. Jangan sampai bolong-bolong, karena perkuliahan itu kan selama 16 pertemuan, dan itu tuh ada persenannya untuk teman-teman maksimal bertemunya berapa persen gitu. Tapi bukan berarti misalkan ada jatah sekian persen untuk teman-teman tidak hadir, itu dipergunakan untuk teman-teman mabal gitu ya. Enggak, tapi itu tuh kalau misalkan teman-teman sakit atau izin karena hal penting yang mendesak, itu teman-teman masuk ke jatah untuk tidak hadir begitu. 3 pertemuan maksimalnya, tapi bukan berarti untuk teman-teman malas-malasan gitu kan. Selanjutnya, pembelajaran di perkuliahan seperti apa dan SKS itu apa Teh? Terima kasih sharingnya. Nah, sistem pembelajaran perkuliahan itu seperti apa? Untuk sistemnya sendiri saat ini mungkin lebih ke daring ya sistemnya, dan mungkin ada juga presentasinya, prakteknya, sama kayak SMA gitu. Cuman kalau di perkuliahan waktunya itu kita lebih senggang. Artinya misalkan teman-teman ada 3 matkul deh di satu hari. Dan satu matkulnya itu beda-beda SKS ya. Misalkan matkul A 2 SKS. Nah, satu SKS-nya itu 50 menit. Berarti untuk 2 SKS itu 1 jam lebih berapa menit gitu kan ya. Nah, untuk SKS itu
izin masuk. Ya, mangga Teh Sabila. Izin melanjutkan ya yang tadi SKS. Nah, SKS itu kan satuan kredit semester. Sama seperti jam perkuliahan, misalnya jika di SMA nih, 1 jamnya itu kali 40 sampai 45 menit. Nah, jika di perkuliahan, 1 SKS atau 1 jamnya itu selama 50 menit. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Teh Sabila dan Teh Mita. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Genta 5 Persada. Izin bertanya, Kak, buat kedepannya bakalan ada kegiatan untuk datang ke kampus, Kak? Soalnya Genta dari luar Bandung, jadi biar ada persiapan. Izin menjawab ya. Mungkin ini disesuaikan lagi dengan kegiatannya gitu ya. Misalnya dari dosennya gitu. Kalau misalnya ada mata kuliah yang diizinkan untuk bertemu secara tatap muka, ya berarti Teh Genta apa sih harus ke Bandung. Lalu kalau misalnya Teh Genta mengikuti kegiatan ekstra gitu ya di luar jam perkuliahan dan mengharuskan untuk bertemu secara tatap muka, itu juga berarti Teh Genta harus ke Bandung. Cuman itu fleksibel dan apa ya sesuai dengan kesepakatan. Nah, lalu dari Farel Fadila, izin bertanya, kalau MOPAKU diadakannya offline, apakah pembelajarannya diadakan offline atau tatap muka juga atau daring? Terima kasih. Untuk saat ini, itu belum ada informasi lebih lengkapnya lagi gitu ya. Paling tadi sesuai jawaban Kang Iki gitu, karena sekarang kan sudah mulai ada divaksin gitu, ada kemungkinan MOPAKU atau ospek itu dilakukan secara offline. Nah, untuk kuliah sendiri, itu belum ada keputusan bagaimananya atau misalnya ada SK turun dan lain sebagainya, itu belum ada. Mungkin nanti akan diinfokan lebih lengkap lagi gitu ya kalau misalnya teman-teman sudah masuk perkuliahan. Nah, lalu dari Salsa Armelia, izin bertanya Teh, untuk selanjutnya apakah akan diadakan meet seperti ini lagi? Terima kasih Teh. Mungkin nanti kita bicarakan lagi atau misalnya nanti teman-teman bisa melakukan meet dengan timnya masing-masing gitu ya untuk mengenal lebih jauh mengenal lebih jauh gitu ya tentang prodinya masing-masing. Mungkin nanti dari Akang Teteh timnya akan ada kabar atau bagaimana gitu ya. Nah, lalu dari Jezi Putra Munggaran, izin bertanya, Kak, apakah tidak apa-apa saat isi penghasilan ortu itu gaji bersih, tetapi di bagian upload file penghasilan ortunya itu gaji kotor. Nah, itu bagaimana Teh Mita atau Teh Sabila, ada yang bisa membantu menjawab? Ya, sebelumnya teman-teman mohon maaf tadi terpotong karena tiba-tiba terlempar gitu ya keluar. Untuk gaji nggak apa-apa, beda juga dengan gaji yang teman-teman cantumkan di LTMPT pun kan berbeda ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tetap diisi menggunakan dengan menginput gaji bersih aja. Seperti itu ya, tadi jawabannya dari siapa tadi tuh, pertanyaan dari Teh Zezi. Ini putra atau cowok atau cewek nih Zezi, Putra Munggaran. Terus tadi Genta 5 Persada, maaf ya kirain cewek. Kang. Oke, dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin bertanya? Oh iya, mohon maaf. Dari teman-teman yang lainnya, jika tidak ada, mungkin kita ke sesi dokumentasi yuk. Yang bisa on cam kameranya boleh di on camin. Yuk teman-teman on cam semuanya biar kita tahu wajah teman-teman itu. Oh ini dari Kang J. Ini ada pertanyaan lagi di room chat. Satu lagi. Izin bertanya, Kak, bukti penghasilan orang tua itu bentuknya surat keterangan atau slip gaji ya katanya? Ya,
kalau misalkan teman-teman orang tuanya ada slip gaji, cantumkan aja slip gaji. Tapi kalau misalkan tidak ada slip gaji, teman-teman bisa menggunakan surat keterangan penghasilan minimalnya sampai kelurahan. Oke, baik. Terima kasih Temita atas jawabannya. Juga Kang Tete yang bisa on cam dulu ya. Kita sesi dokumentasi. Lalu muncul semua di sini. Yuk, satu, mana Temita? Halo Temita. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kang Tete. Siap Teh, siap. Ya. Terima kasih, Ya, Kak. sama-sama. Terima kasih Teh. Terima kasih ya Kang Tete. Ya, terima kasih ya Kang Tete yang sudah menyempatkan Terima kasih, waktunya Teh. untuk hadir. Ya, sama-sama Kang. Terima kasih ya Kang Tete yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pertemuan virtual kali ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa bertemu secara tatap muka ya Kang Tete. Nah, izin mengingatkan bagi Kang Tete untuk mengetahui info-info tentang perkuliahan dan lain sebagainya. Kang Tete bisa follow IG masing-masing himpunannya, yaitu untuk Prodi PGSD di Hima PGSD Cibiru, lalu Pendidikan Multimedia di Himapedia, untuk Prodi RPL di Hima RPL, lalu untuk jurusan PG PAUD di Hima PAUD _UPI Cibiru, dan yang terakhir ada Hima Tekom yaitu hima.tekom, dan juga bisa di BEM UPI Cibiru. Dan Kang Tete bila misalnya ada pertanyaan lagi, boleh mangga di grup Telegramnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Kang Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Terima kasih. Ya, salam sehat Kang Tete. Terima kasih, Teh. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.